Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ongki dari Partnership Engagement GoFleet. Kali ini saya ketemu dengan Bang Delta. Wah, Bang Delta ini teman-teman salah satu mitra terbaik GoFleet di bulan April 2023. Selamat Bang. Terima kasih Bang. Tahu nih apa kiat-kiatnya bagaimana Bang Delta ini bisa jadi mitra terbaik. Bang, kalau boleh tahu nih, sebelum gabung sama GoFleet itu kesibukan Abang sebagai apa nih Bang? Apa ini Bang? Profesinya nih Bang? Penyanyi. Oh penyanyi. Wah harus konser di GoFleet nih, sering-sering nih. Terus ada hubungannya sama ngebeat juga nggak? Ada ngebeat juga. Oh ngebeat juga. Tadi pakai kendaraan sendiri. Setelah pandemi itu kebutuhan. Nah setelah gabung sama GoFleet nih, kesannya gimana Pak? Baik, bagus, sangat sportif. Semua sportif, artinya fair ya? Fair. Nah, ada yang ditutupin dan Gak ada yang ditutupin, sama-sama menguntungkan sih Pak. Itulah namanya partnership ya, mitra. Abang kan salah satu mitra terbaik nih. Artinya ada dua sisi yang dilihat. Satu dari sisi performa akun, dua dari sisi kendaraannya. Saya pengen tahu dari sisi performanya dulu nih. Abang kan dari data kelihatan bahwa performanya bagus nih Bang. Itu gimana Bang caranya? Trik-triknya bagaimana sampai bisa jadi bagus banget gitu performanya? Yang pertama sih konsisten waktu, jam ngebeat. Ketika kita masuk jam ganjil genap dan plat lagi nggak sesuai, kita harus tahu trik gimana caranya kita harus tetap mendapat orderan. Ketika jam ganjil genap itu habis, balik lagi ke tengah lagi, sikat lagi. Tengah lagi. Ya. Nah nanti sekira jam sebelum ganjil genap, ya kita udah siap untuk persiapan ke pinggir lagi. Jadi mau ganjil genap asal kita tahu jamnya itu kita pasti bisa tetap dapat Pasti order. bisa. Jadi nggak pasrah gitu, oh ini jamnya udah nggak sesuai, tanggalnya nggak sesuai nih, wah anjep nih dapat ordernya kecil, nggak gitu juga ya. Enggak. Terus kalau dari sisi pelayanan pelanggan nih, gimana tuh? Yang pertama kejujuran. Penting, kadang orang sering lupa ya. Betul. Kedua kedisiplinan, ramah. Insya Allah respon atau effort orang kepada kita juga baik. Betul. Itu salah satunya. Dan ikhlas kerja itu. Nah itu gampang diomongin, susah dilakuin. Karena gini, kalau kita yang mengikuti karakter dan tabiat di diri kita sendiri, itu setiap hari kita akan benturan atau bentrok dengan orang. Karena kan kita ini jualan jasa, temu dengan orang yang berbeda, berbagai macam jenis karakter yang berbeda. Kita yang harus menyesuaikan karakter mereka. Itu nggak rugi kok, nggak memakan waktu. Bahkan sering terkadang kita dapat customer yang paling nggak enak atau rating jelek, saya tetap ambil, tetap kasih pelayanan senyum, sapa, salam, ramah. Dan tadinya memang karakternya dia jutek atau apa, effort ke kita pun feedbacknya sangat bagus dan baik. Customer itu tergantung bagaimana pelayanan dari mitranya. Betul. Orang baik pun kalau dilayaninya jutek juga bete juga ya. Betul. Juga. Satu lagi dari sisi kendaraan Bang, itu gimana caranya biar nggak baret penyok gitu? Padahal kan yang kita tahu yang namanya di jalan orang bilang, wah kalau nggak ditabrak nabrak Bang. Nggak juga. Nah gimana tuh Bang? Yang pertama ya kita harus tahu space dan feeling. Ketika kita umpamanya mengambil ke kanan, kita harus tahu nih kalau umpamanya ditutup, kita menyelip ditutup nggak dapet, kita harus dapat lihat sisi kiri untuk ngebuang ke kiri. Tapi ketika sisi kiri itu ada kendaraan lain, kita jangan sekali-sekali untuk masuk. Nanti fokus. Betul. Terus karena kadang orang driver online itu kalau udah capek ngantuk tetap dipaksain jadi jatuhnya. Betul, microslip. Yang paling penting itu sih. Betul. Karena ketika kita microslip, mau cuci muka, mau nabokin pipi atau jemputin pala, itu tetap akan tertidur sendiri. Salah satunya cari area istirahat yang aman dan nggak membahayakan untuk orang lain dan diri kita, ya kita tidur. Buka jendela sedikit, yang penting nggak muat tangan orang masuk. Kadang-kadang kalau kita namparin kayak tadi jemputin pala tuh ya, pas waktu itu bangun. 1 menit kemudian udah merem lagi. Itu nggak bakal bisa dihindari dengan apapun. Kalau ngantuk obatnya 1, tidur ya? Tidur 20 menit, itu setelah itu pasti seger lagi. Ini penting nih teman-teman nih ya, harus dipraktekin. Terakhir, nah, apa nih tips buat teman-teman biar teman-teman yang masih berjuang sama-sama berjuang di lapangan bisa jadi mitra terbaik juga? Yang pertama, nggak usah sortir order. Pribadi saya sendiri, karena saya gabung khususnya di Gojek itu dari tahun 2015 awal motor, adanya mobil 2016 saya pindah mobil sampai sekarang. Wah suhunya dari awal nih ya. Dari awal. Nah. Jadi saya pernah ngetes tuh persamaan, coba pengen ngerasain yang sortir sama yang nggak sortir. Hasilnya lebih besar yang nggak sortir, karena
Kalau kita sortir itu pasti tunggu bisa sampai setengah jam atau sejam, itu pun kalau dapat. Harga 100.000 taruh. Tapi kalau kita nggak sortir, kita bisa 3 kali atau 4 kali itu udah ketutup. Belum tentu orang yang sortir udah dapat. Itu yang pertama. Dan di situ kita poin performa bagus, rating bagus, tips juga. Lupain. Nah. Saya pernah sering Pak dapat orderan jarak dekat. Ini nyata ya, dikasih tip 200.000. Saya pernah dari Grand Indonesia ke Tamrin City. Posisi saya masih bawa orderan dari Grand Indonesia menuju ke Abang. Saya bilang, Pak mau ditunggu. Kalau saya jarang cancel order. Kalau dia mau tunggu pasti saya jemput biar kata jauh. Karena menurut saya rezeki itu nggak akan tertukar. Yes. Sepilih apapun kita, kalau Allah belum mendakdirkan ya nggak akan bisa. Nggak akan dapat. Udah. Nggak akan dapat. Terus orang itu bilang, terima kasih ya sudah mau bawa orderan saya Mas. Ya pas saya drop dia, Mas ini untuk parkirnya 5.000 dan ini untuk Mas. Terus saya bilang kan sudah bayar GoPay Pak ini 17.000. Enggak, memang saya udah siapkan siapa yang mau ngambil orderan saya. Saya dikasih uang tip 300.000. Itulah rezeki itu nggak akan tertukar. Dimanapun tempat kerjanya, ketika kita ngikutin SOP yang diterapkan di perusahaan tersebut, ya insya Allah pasti ada nilai plus-plusnya. Merinding juga deh. Itu hasil dari kerja ikhlas. Oke, luar biasa Bang Delta. Siap. Pelajarannya meskipun cuma 5 menit, pelajarannya dalam banget. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, bisa ngambil pelajarannya, dan teman-teman juga bisa berjuang bersama, berubah menjadi mitra terbaik. Amin. Terima kasih Bang Delta. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.